Baik, kita lanjutkan saja hadirin semua, yaitu sesi paparan. Nah, dari para narasumber kita yang sungguh luar biasa pada hari ini dan akan dipimpin oleh moderator Pak Tito Loho. Silakan Pak Tito Loho untuk memimpin acara sesi paparan ini. Oke, sekarang kita masuk sesi paparan. Kalau tadi kita dengar sesi dari pihak pemerintah, pelaku kebijakan, dalam hal ini Dewan Energi Nasional, juga ada SKK Migas, lalu badan yang sebagai badan pelaksana lah ya, kalau namanya BP Migas itu sekarang namanya Satuan Kerja Pelaksana Migas, ini SKK. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi daripada para pelakunya. Siapa Bu Sarah, pembicara awal pertama kita? Dari Pertamina Hulu Energi ya. Selanjutnya kita akan memperkenalkan Pertamina Hulu Energi, dalam hal ini adalah Vice President Drilling dan Well Intervention ya. Ini merupakan yang sangat-sangat berhubungan dengan kegiatan APMI, sehingga kita sangat beruntung dan sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Anto di acara kegiatan kita hari ini ya. Silakan Pak Anto untuk bisa tampil di layar. Pak Tito bantu di-unmute dulu Pak Antonnya. Bukan tadi udah di-unmute ya? Belum nih. Pak Anto sudah raise hand aja tuh. Oh iya, oke. Ya, silakan Pak Anto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tito. Yang saya hormati Pak Joksis, Pak Buyung, Pak Wargono, dan para pembicara yang lain, dan juga tentunya para panitia ya, Pak Tito dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa Pak Anto. Silakan. Bisa ya, oke. Baik. Ya, jadi memang saya baru dilantik menjadi Vice President Drilling dan Well Intervention di Pertamina Hulu Energi atau Subholding Upstream mulai 1 Oktober ya, mulai 1 Oktober. Sebelumnya saya lama di Mahakam, Pertamina Hulu Mahakam. Terakhir saya sebagai PJS General Manager, dan sebelum itu saya menjadi Executive Vice President Operations atau Kalimantan District Manager. Jadi saya cukup menjadi pelaku bisnis migas juga. Dan tadi saya cukup senang ya. Saya pikir ini acaranya rame nggak ya? Saya pikir saya banyak sekali kerjaan, tapi ternyata setelah saya mulai dari sambutan dari Pak Wargono tadi, saya langsung tergelitik gitu ya. Jadi apa-apa yang dikatakan Pak Wargono itu memang harus kita diskusikan bareng gitu kira-kira ya. Tapi oke, baik, saya akan mulai dengan paparan saya. Mohon untuk kalau bisa di-share. Kita share, baik Pak. Ini Pak, betul ya? Ya. Mungkin itunya ya, size-nya ya. Belum. Size-nya mungkin yang yang page-nya 1 page ya. Bentar ya. Dibuat slideshow Pak Tito. Iya, sebentar saya buka yang PowerPoint-nya dulu mungkin ya. Bentar. Silakan untuk Pak Anto bisa disambung dulu pembicaraannya tadi sebenarnya. Ya. Pak, sebenarnya saya siapkan. Oke, ya, silakan. Cukup menggelitik juga tadi yang dikatakan Pak Wargono bahwa ya teman-teman di asosiasi di APMI ya, para pengusaha jasa pemboran itu sekarang terpuruk dan kemudian setelah itu mungkin juga dari sisi negosiasi harga itu masih ditekan lagi, dan juga kemudian masih banyak juga hal-hal yang dianggap merugikan begitu ya. Nah, itu yang nanti mungkin akan kita bisa diskusikan. Saya nggak tahu mungkin diskusi di sini atau setelah itu. Salam kenal juga nih buat Pak Wargono ya. Mungkin kita bisa berdiskusi offline setelah itu. Bagus, Pak. Makasih, Pak. Ini saya yes ya. Anto, ternyata saya belum ya. Slide ini ya, slide yang apa? Yang saya enggak. Belum itu ya. Saya dapat sebentar. Screen. Pak Anto mau share sendiri atau gimana PowerPoint-nya? Saya dapatnya slide-nya yang. Oh itu ya. Oke, nggak apa-apa lah, karena saya mungkin agak kesulitan untuk sharing di sini, Pak
share aja yang tadi Pak, itu yang share nggak apa-apa. Saya share yang Pertamina Towards. ya. Sebentar. Mohon maaf nih karena teknologi ya. Kalau kesulitan Pak Tito bisa share ke saya coba. Nah, yang ini aja Pak, keluar yang ini aja Pak, nggak apa-apa, silakan share Pak. Oke, ya oke, baik. Sebetulnya mungkin ini saja ya. Jadi sebetulnya tadi dari paparan Pak Joksis dan juga Pak Buyung, semua itu sudah dibahas ya. Nah, mungkin next slide Pak Tito. Nah, ini saya nggak perlu berbicara terlalu banyak ya, tapi ini adalah overview kebutuhan energi. Pada prinsipnya Pertamina juga sangat inline dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2030 konsumsi energi Indonesia itu sekitar 2,3 juta barrel minyak per hari, dan di situ kita ditetapkan agar kita bisa memproduksi minyak 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Dan yang saya pelajari bahwa memang Pertamina setelah nanti Rokan bergabung dengan kami, itu menjadi sekitar 60-70% dari produksi nasional minyak itu ada di Pertamina. Baik, next slide Pak Tito. Oke ya, baik, dari atas ya. Mungkin tidak satu slide, tapi oke, nggak masalah. Jadi pada prinsipnya kita ada beberapa strategic inisiatif. Yang paling penting mungkin yang pertama adalah managing baseline, dan yang kedua adalah stepping out. Sebetulnya ini sejalan juga dengan yang dikatakan oleh Pak Joksis dan Pak Buyung tadi ya. Saya hanya akan mungkin membahas sedikit saja. Tapi calon saya punya triple shock ya. Triple shock itu sudah dicanangkan oleh Ibu Dirut sejak COVID ya. Karena turunnya demand, naiknya nilai tukar dolar, dan fluktuasi dari harga minyak dunia. Dan ini memang dari situ penyerapan gas dan minyak, kita lihat sendiri bahwa harga minyak bisa sampai turun drastis, dan juga tentunya harga gas sama saja ya. Bahkan pada saat itu kita terpaksa harus dipotong untuk untuk gasnya karena memang tempatnya penuh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang challenge adalah lapangan produksi sudah mature dengan decline alamiah yang tinggi. Jadi memang kalau kita bicara soal field kita ya di Indonesia itu memang sebagian besar sudah sangat mature. Seperti saya beri contoh misalnya di Mahakam, di PHM, BHKT, tentunya juga di Pertamina yang lain juga sama ya, bahwa untuk ilustrasi begini, mungkin sekitar tahun 2015, ini terutama saya bicara tentang lapangan gas. Pada saat itu kalau kita membor satu sumur itu bisa menghasilkan sekitar antara 3 sampai 4 BCF per sumur. Dan pada waktu harga minyak $100 per barrel, dalam 1 BCF itu ada kira-kira rule of thumb-nya sekitar $10 juta yang bisa kita jual. Nah, pada saat itu kalau ada 3 BCF artinya apa? Artinya kita punya ada sekitar $30 juta di dalam bumi yang bisa kita eksploitasi dalam satu sumur. Problemnya adalah saat ini dengan kondisi bahwa kita sudah decline, artinya apa? Reservoir gas yang tadi yang masih tebal-tebal yang bisa diproduksi dari satu sumur sejumlah 3 BCF itu sudah tidak begitu lagi. Yang sekarang terjadi adalah bahwa dalam satu sumur itu kita hanya bisa mengeksploitasi sekitar kurang 1 BCF atau kurang. Nah, itu problemnya ada di situ. Artinya apa? Ditambah lagi dengan harga minyak hanya $40 per barrel. Artinya jualan kita yang tadi 1 BCF $10 juta per barrel ini hanya ada 1 BCF dan hanya ada $4 juta per barrel. Kita bandingkan tadi satu sumur bisa menghasilkan 30 juta, satu sumur lagi menghasilkan 4 juta. Nah, itu adalah problem besar. Pada saat sumur $30 juta per barrel itu 30 juta per sumur itu kita pada saat itu harga sumur adalah sekitar mungkin 10 juta. Nah, sekarang ini dengan bagaimana kita performance pemboran kita sudah makin bagus, kita bisa menekan harga sumur pemboran itu dari 4 juta, mungkin dari 8-9 juta, mungkin menjadi 5-4 juta. Tapi itu masih kurang. Artinya apa? Jualan kita cuma 4 juta, tapi sementara harga sumur kita 4 juta. Kita harus tekan lagi menjadi 3 juta. Dan itulah makanya salah satu alasan kenapa memang pada prinsipnya kita harus renego lagi. Itu mungkin ya Pak Wargono ya, tadi yang mungkin saya saya garis bawahi. Kemudian fasilitas produksinya juga cukup tua ya. Cukup tua itu artinya apa?
itu yang namanya unplanned shutdown itu tiba-tiba field-nya itu tiba-tiba down itu udah sering ya. Sering dan tiba-tiba kenapa? Karena turbinya sudah tua dan walaupun oke, kita tentunya tua tapi tetap harus bagus ya, itu sudah pasti ya. Tapi tentu saja tua dan muda itu tidak bisa dibandingkan gitu ya. Jadi memang ya tentunya ada kelemahan untuk field fasilitas produksi yang tua dibandingkan dengan yang muda. Untuk itu objektifnya tentunya kita harus adaptif dan responsif terhadap apapun yang konteks yang terjadi pada saat ini. Ya, program kita tentunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Joksis dan Pak Buyung ya, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Ada percepatan transformasi dari resource to production, kemudian integrated depletion plan strategi. Ini saya sendiri merasakan sekali ya bagaimana SKK Migas ya, terutama salah satu aktor utamanya tentunya Pak Buyung ya, bahwa kami sangat di-encourage untuk mengadakan yang namanya integrated atau massive depletion plan strategi. Itu kita belum apa-apa, tiba-tiba sudah panggil meeting untuk depletion plan strateginya seperti apa. Dan itu buat kami sangat berterima kasih, karena itu adalah satu komitmen dari pemerintah untuk membantu kami di Pertamina agar kita bisa memproduksi secepat mungkin. Kemudian tentunya implementasi teknologi tepat guna, dan ada juga peluang-peluang dari eksplorasi nearby field. Ini juga yang pada prinsipnya ya, eksplorasi itu kalau kita bayangkan kita harus lari ke daerah jauh, kita explore, tapi tidak demikian dengan yang saat ini yang terjadi. Jadi eksplorasi itu sekarang mungkin nearby itu bisa saja dalam satu sumur, tapi kita eksplorasinya ke atas dan ke bawah. Gitu ya, jadi sumurnya sudah ada, tapi ke atas ke bawah. Saya cerita pada saat ini, dulu itu kita punya, mungkin zaman tahun 2010, sampai 2015 itu yang namanya shallow gas itu dianggap sebagai bahaya gitu ya, bahaya dan harus dihindari. Kalaupun kita harus membornya pun kita apa mitigasi yang kita lakukan agar kita tidak mendapatkan shallow gas blowout. Tapi sekarang itu justru itu kita produksi dan alhamdulillah kita mendapatkan cukup banyak reserve dari shallow gas tadi ya. Jadi itu sebetulnya memang karena kita kepepet dengan kondisi field kita yang memang sudah sudah cukup mature, itu kita sudah di fase yang decline dan mungkin sudah further decline. Maka apa-apa saja yang kami lakukan itu betul-betul memang dipicu semangat bahwa kita harus berbuat yang terbaik untuk apa-apa saja yang masih tertinggal. Jadi kita bisa kita ibaratnya kita carilah sesuatu yang masih tersisa, yang insya Allah dan alhamdulillah masih cukup banyak. Kemudian tentunya tadi sudah stepping out ya, tadi Pak Buyung sudah memaparkan, saya tidak perlu berpanjang lebar lagi bahwa tusi seismiknya sudah selesai, 2018 baru dibuat, kemudian 2019 diselesaikan. Ini studinya nanti insya Allah selesai pada akhir tahun ini, dan dari situ kita akan insya Allah kita bisa mendapatkan good idea apa-apa saja yang masih kita punya untuk kita produksi di kemudian hari. Dan cekungan-cekungan tadi Pak Wargono saya nggak akan cerita ya, tapi cekungan-cekungan tersebut memang kita saya akan bicarakan secara secara kuantitatif, tapi itu cukup promising ya. Jadi insya Allah itu kalau misalnya itu betul-betul ada memang dan betul-betul membuat bisa diproduksi secara ekonomis, bisa menambah reserve kita yang akhirnya bisa menambah produksi minyak kita untuk mencapai 1 juta barrel per hari di 2030. Bahkan insya Allah bisa lebih dari itu. Oke, baik. Partnership saya tidak akan berpanjang lebar di sini ya. Ini karena risiko kita tinggi, haris dan capital intensif. Ya, kita harus sharing risk dan cost dan teknologi. Oke, next slide Pak Tito. Nah, di sini ya, jadi memang sebelumnya saya memang karena saya cukup lama di Mahakam ya, karena Mahakam itu juga sebetulnya miniatur dari Pertamina tentunya ya. Tentunya bagaimana optimalisasi aset di subholding upstream itu kita harus bisa memanage baseline dengan sangat baik. Jadi yang kita lakukan adalah development wells, walkover dan well intervention. Ini adalah keyword-nya ini. Jadi development well, walkover dan well intervention. Teman-teman di subsurface, sebenarnya kalau kita ngebor kita harus tahu ya apa yang target pemboran. Itu teman-teman subsurface itu memang betul-betul bekerja amat sangat keras dan hand in hand dengan kita untuk mengambil sisa-sisa yang masih ada. Dan bahkan sekarang dengan teknologi yang sekarang yang 4D ya, 4D itu machine learning, kita itu bisa mempercepat. Dari yang mungkin sekitar 1 bulan kalau kita lakukan iterasi secara secara manual, itu bisa dalam mungkin beberapa hari sudah selesai. Dari situ kita bisa mendapatkan target bor yang ekonomis. Tapi kemudian kita lihat lagi bahwa jualan itu berapa gitu ya. Tapi alhamdulillah lah dengan kondisi bahwa kita masih mencari ini, dan pada saat kita sekarang dengan $40 per barrel, kita mungkin tidak bisa berbuat terlalu banyak.
walaupun masih ada, tapi kemudian kalau misalnya insya Allah harga minyak naik, itu juga nanti akan sangat membantu. Dan mungkin saya belum ada di sini ya, tapi saya akan loncat ke insentif. Ini saya juga berterima kasih sekali kepada pemerintah ya tentunya ya, dari dalam hal ini tentunya dari SDM dan juga SKK Migas. Pemain utamanya tentunya di sini Pak Jafi, Pak Buyung ya, Pak Buyung, karena waktu insentif Mahakam, saya selaku waktu itu Eksekutif VP Operations dan juga 3 bulan terakhir BPJSCM, saya mengikuti cukup intensif. Kami berterima kasih bahwa insentif itu diberikan. Jadi ini sebetulnya gini, yang namanya bisnis oil and gas itu, terutama di Indonesia itu kan ada yang namanya kosrek ya. Kosrek itu ada pembagiannya semacam apalah gitu ya. Dan itu pada prinsipnya kalau kita misalnya sekarang namanya pajak tidak ada, kemudian tadi bahkan bagian pemerintah nggak ada ya kata Pak Yosis, alhamdulillah ya kalau memang bisa begitu, itu kita bisa untung masih. Dan sekarang ini yang namanya pemberian insentif itu yang mau direct cost-nya dihilangkan, kemudian efektifnya diperbaiki ya ditambah, kemudian juga speed-nya diberikan lebih bagus lagi buat kita. Insya Allah kita bisa punya lebih banyak reserve ya atau resources nanti yang bisa kita kembangkan menjadi produksi. Dan sekarang ini sudah in progress ya. Insya Allah kita sedang menunggu jawaban resmi dari pemerintah di akhir tahun ini untuk beberapa K3S atau beberapa wilayah kerja. Kemudian kalau Desember Januari itu kita bisa mendapatkan jawaban secara pasti, secara berapa yang kita dapatkan, insya Allah kita bisa membor lebih banyak lagi dari yang kita bor tahun 2020. Yang ini yang sekarang kita sama-sama tunggu, tapi insya Allah saya sudah mendengar ada selentingan, belum resmi, tapi kabar gembira bahwa insentif tersebut sudah diokekan. Barangkali itu ya yang paling penting ya. Jadi ini saya mungkin nggak akan lari ke detail seperti ini ya Pak Wargono ya, karena mungkin nggak terlalu menarik ya, sudah dibahas oleh Pak Joksis dan tadi Pak Buyung ya. Tapi ini yang saya sebagai pemain, sebagai dari operator itu saya melihat bahwa saya sangat inline dengan apa yang dipaparkan oleh beliau berdua tadi. Saya amini bahwa memang itulah sekarang yang terjadi. Jadi bisa mungkin teman-teman ya di APMI, Bapak Ibu di APMI, itu bisa percayalah dengan apa yang dikatakan oleh tadi beliau berdua, bahwa itulah memang yang saya rasakan ya, bahwa ke depan ini insya Allah masa depan kita cerah. Dan juga 1 juta barel per hari tadi, itu juga kalau kita lihat ya bahwa kebutuhan banyak sekali 2,7 juta dan kita cuma 1 juta, itu harusnya memang tidak masalah ya. Kita tidak akan pernah meninggalkan hidrokarbon ya, walaupun nanti karena kebutuhan energi makin banyak, itu tentunya akan teman-teman yang tentunya akan ditambal dengan energi terbarukan dari yang lain. Oke, baik, saya pikir ini tidak penting lagi ya, karena di sini ada KKP Jambi Merang, tadi sudah dikatakan, dibahas oleh Pak Buyung dengan sangat baik. Jadi yang paling bawah itu inline sekali, kita dari prospective resources, kemudian kita menjadikan contingent resources, dan kita menjadikan 1P atau yang kita sebut sebagai reserve yang siap untuk dikomersialisasi. Oke, next, Pak Tito. Nah, ini sebagai gambaran ya, ini gambaran saya juga baru belajar ya tentang Pertamina karena saya baru 1 bulan lebih ya. Jadi memang sekarang ini memang dulu saya cuma ngurus dua jenis rig gitu ya, Swambars dan Jack-up ya. Paling satu tender itu juga sudah lama ya tender rig ya. Nah, itu saja. Dan ini dari mulai Sabang sampai Merauke itu di Sumatera itu didominasi oleh land rigs ya, land rig yang 2000 horsepower. Kemudian itu kita lihat di Pulau Jawa, terutama untuk PHI OSES dan PHI ONWJ itu Jack-up rig ya, karena memang letaknya di sebelah atasnya Pulau Jawa bagian ujung kiri, dan di sebelah sebelah belakangnya Pulau Sumatera itu yang namanya OSES dan ONWJ. Itu kita menggunakan Jack-up rigs. Kemudian sebagian besar yang terletak di Pulau Jawa, itu Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kita sebagian tentunya land rigs ya, jadi dari 500 sampai 2000 HP. Yang 500 HP tentunya untuk ke well work atau work cover atau well intervention, yang 2000 HP adalah untuk rig pemboran. Dan kemudian untuk ke Kalimantan tentunya di mana tempat saya dibesarkan itu ada tentunya campuran antara Swambars dan ada Jack-up, dan juga ada sebagian kecil sebagian land rigs juga. Kemudian di sebelah kanan itu atau di daerah Papua itu juga tentunya ada land rig dari mulai 500 sampai 2000 HP. Saat ini mungkin kita ada berkisar antara sekitar 20-an rig ya. Tapi tadi setuju dengan apa yang dikatakan Pak Buyung ya, bahwa ke depan ini dengan masif depletion strategi ini,
dalam beberapa tahun ke depan, 2022, 23, 24, 25 itu untuk beberapa anak perusahaan ya atau wilayah kerja itu kami sudah mengidentifikasi bahwa program pemboran yang kami lakukan akan sangat masif. Dan itu saya amini bahwa karena saya pun juga menjadi salah satu pelaku, ya saya juga mendengar paparan dari beliau waktu kami mengadakan rapat antara SKK Migas dengan Pertamina untuk depletion strategi. Jadi untuk masif, agresif, dan efisien itu saya inline sekali, kami inline sekali, dan insya Allah akan kita lakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi juga pemerintah, SKK Migas, dan juga dari jasa pemboran. Baik, next Pak Tito, silahkan. Nah ini closing remarks ya. Closing remarks memang sebetulnya saya mungkin underline-nya ada di sini ya. Dalam rangka meningkatkan dalam upaya meningkatkan kontribusi produksi migas nasional ya, kalau kita betul-betul mau tadi masif, agresif, efisien ya, itu dibutuhkan kami tentunya ya, kita ya pemerintah, kemudian juga operator dan juga drilling contractors ya, dan berikut jasa penunjangnya, itu kita membutuhkan dukungan ya yang meliputi yang pertama service yang aman, reliable, efisien dengan personal yang kompeten dan harga yang sesuai dengan konteks saat ini. Nah ini saya betul-betul saya lihat sendiri ya, ini mungkin kita bisa bicara lebih detail ya antara operator dengan dengan jasa pemboran ya, bahwa ini sudah harus kewajiban kita ya, bahwa servis itu harus aman ya. Kecelakaan kerja itu saya lihat masih cukup banyak ya, cukup banyak. Dan saya harap juga rekan-rekan di jasa pemboran pun juga mengikuti juga ya, karena memang ini seluruh dunia ya, juga di Indonesia, bahwa bisnis pemboran, ya drilling, well services, workover itu adalah bisnis yang mungkin saya bisa bilang risikonya itu paling tinggi ya, risikonya paling tinggi itu baik dari occupational safety maupun dari industrial safety. Ya, occupational safety itu tentang orang, dan industrial safety itu ya jangan sampai kita kick, apalagi blowout ya, itu suatu hal yang sangat-sangat forbidden ya. Jadi kick saja buat saya itu betul-betul kita haramkan. Jadi servis yang aman itu betul-betul harus kita kerjakan bersama-sama. Saya tidak akan bahas di sini, tapi ini saya melihat masih banyak space for improvement agar kita harus sama-sama mendapatkan servis yang aman. Itu bukan tanggung jawab tentunya bukan tanggung jawab dari pengusaha jasa pemboran, tapi tanggung jawab kita bersama. Bahwa kita harus betul-betul menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman. Tentunya reliable, efisien, dengan personal yang kompeten dan harga yang sesuai. Ini yang mungkin saya garis bawahi, harga yang sesuai. Jadi Pak, tadi kalau ada pertanyaan kenapa kok kok seolah-olah harga ditekan murah. Tapi itu tadi ya, karena konteks saat ini mewajibkan seperti itu. Pada saat nanti mungkin harga minyak $100 per barrel, kemudian juga kita sudah punya riset kita, insya Allah eksplorasi kita juga cukup banyak dan mendapatkan hasil yang cukup bagus. Insya Allah ya harga bisa pulih kembali ya seperti mungkin zaman dulu ya. Dulu mungkin saat ini mungkin pasar jack-up gitu ya, zaman dulu pasar jack-up mungkin perharinya bisa 150-200 ribu dolar per hari. Sementara saat ini itu kisaran antara 70-80 ribu. Itu kenapa? Karena menyesuaikan dengan konteks saat ini. Tapi kami yakin bahwa yang namanya bisnis migas itu, bisnis pemboran itu memang banyak barang alat-alatnya itu yang memang import ya Pak Wargono ya. Saya paham lah ya, saya paham, dan itu memang yang namanya capex yang harus. Yeah. Ini maaf nih, mati. Ya, oke, maaf. Capex-nya dan juga OPEX-nya juga ada incompressible cost-nya juga memang harus ditanggung ya. Sama dengan kami. Dengan konteks saat ini juga Capex pun harus kami kelola dengan baik ya. Jadi program pemboran yang mungkin waktu itu mungkin Pertamina mungkin di RKAP ada sekitar 300 lebih, mungkin sekarang tinggal mungkin 200 kurang. Waktu itu juga di Mahakam juga mungkin 100 lebih, jadi 60 kurang. Karena itu tadi, karena kita harus mengelola Capex dengan baik. Dan juga yang paling susah itu mungkin dari service dari oil company itu mungkin dari sisi incompressible cost atau OPEX-nya. Kalau Capex itu mungkin proyeknya dihilangin, ya sudah tinggal ini aja ya. Mungkin tahun depannya produksinya mungkin bisa menjadi berkurang. Tapi yang namanya OPEX ini memang suatu hal yang memang sangat sulit ya. Bagaimana kami sudah mengelola keuangan dengan amat sangat tight ya. Bahkan bisa dibilang bahwa yang makan 3 kali sehari sekarang tinggal 2 kali gitu kira-kira ya. Tapi itu nggak apa-apa karena itu demi agar usaha migas kita itu bisa sama-sama berjalan dengan baik. Dan kedua ya, ini tadi juga sudah dibahas ya,
Kedua adalah sebagai partner proaktif Pertamina untuk mengusulkan hal-hal baru yang inovatif. Teknologi baru, tepat guna, cara baru dalam bekerja. Ya. Jadi seringkali memang teknologi itu bukan kita teknologi atau teknologi yang saat ini yang sangat canggih gitu ya, yang kita perlu mungkin teknologi yang tepat guna. Yang tepat guna itu misalnya sekarang saya berikan contoh. Biasanya kalau kita unload itu misalnya ada satu sumur, itu isinya fluida, dan fluida tersebut itu lebih berat daripada tekanan reservoir. Kalau sebelum sumur tersebut bisa kita produksi, kita harus unload fluida tersebut. Dan selama ini kita mungkin pakai cold tubing kita masukin, kita kasih packer, kemudian kita unload dengan nitrogen, sehingga nanti fluidanya menjadi ringan dan sumurnya ngalir. Dan itu mahal. Dan sekarang kita instead of using cold tubing, kita cukup dengan pakai swap cup saja. Swap cup itu gampang sekali. Swap cup ambil, dengan itunya berkali-kali nanti fluidanya langsung ke bawah di situ gitu ya, dan itu agak lebih lama tapi sangat murah. Salah satu contoh saja ya. Kemudian mungkin nanti ini ya, mungkin yang namanya pemboran dulu kita pakai rig Swambars ya, kemudian dari mulai pemboran sampai ke completion, kemudian sampai ke gravel pack, kita semuanya menggunakan drilling rig Swambars. Tapi kemudian kita mulai coba dengan heavy walkover unit yang tentunya rate-nya lebih murah. Mulanya kita mungkin dari sisi completion dulu, kemudian gravel pack, dan kemudian dalam waktu dekat ini kita memberanikan diri, atau saat ini kita memberanikan diri dengan kerjasama dengan Elusa, kita akan membuat heavy walkover unit untuk pemboran. Tidak untuk semua pemboran, tapi untuk pemboran yang cukup shallow. Dan di sini adalah suatu yang namanya teknologi tepat guna dan hal-hal yang inovatif dan kreatif. Atau cara baru dalam bekerja. Itu hal ini kalau kita lakukan sama-sama, dan itu akan membuat banyak sekali penghematan baik dari sisi capex maupun opex. Dan dari situlah makanya bisnis kita bisa sustainable, insya Allah akan lebih lama daripada kalau kita tidak melakukan seperti itu. Dan yang ketiga, itu sebagai partner Pertamina, ini sebenarnya sudah surprisingly tadi memang tanpa ada janjian gitu ya, bahwa memang dibahas bahwa sebagai partner Pertamina ikut berikan masukan pada pemerintah tentang penyesuaian aturan-aturan yang paling ideal dengan konteks saat ini dan ke depan, sehingga program kerja dapat dieksekusi tepat waktu. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi saya nggak akan bahas lebih lama lagi di sini, tapi ini ada beberapa hal yang tadi mungkin cocok sekali dengan dalam tanda petik remarks-nya Pak Wargono di awal ya, dan tentunya juga tadi paparan dari Pak Joksis dan Pak Buyung yang ternyata memang ya sama persis dengan apa yang ada di slide saya, begitu. Baik, terima kasih Pak Tito ya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih, luar biasa sekali ya.